bahwa apa? Persoalan tidak boleh kita beli piring emas. Kalau di sini sih sebenarnya saya bicara ya sama aja, karena lagi piring emas. Ini larangan buat orang kaya. Alasannya apa? Syekh Muhammad Muhajirin bilang di sini, alasannya satu, yang enggak hatinya ini jadi pada dengki atau dongkol. Kenapa? Mentang-mentang mobilnya banyak, mentang-mentang rumahnya banyak, mentang kan main. Enggak piring, tesi, sendok, garpu, ya, kemudian gelas. Itu ada perilaku Arab jahiliyah dulu yang dilakukan biasanya sama orang-orang kafir. Agama Islam datang bukan ingin memuliakan yang kaya, bukan ingin merendahkan yang miskin. Agama Islam datang bukan ingin memuliakan yang punya jabatan, bukan ingin yang menghinakan yang pengangguran. Tapi agama Islam datang ingin menyamaratakan semua aspek sosial, dan yang paling mulia bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena kekayaannya, bukan karena pandang atau banyak pengikutnya, banyak followernya, tapi orang yang senantiasa inna akramakum indallahi atqakum, orang yang punya hati. Bahkan Nabi bilang la fadla baina arabiyyin wal ajamiyyin illa bittaqwa. Orang Arab belum tentu lebih mulia dari orang Indonesia. Orang Arab belum tentu lebih mulia dari orang Betawi, orang Jawa, orang Sunda, orang Padang, orang Palembang, belum tentu lebih mulia. Yang mulia kalau orang Betawi lebih takwa, maka dia lebih mulia kalau Arabnya tidak takwa. Sebaliknya kalau orang Arabnya lebih bertakwa, orang Betawinya enggak, maka orang Arab lebih mulia. Karena Nabi bilang la fadla li arabiyyin wa la ajamiyyin illa bittaqwa. Tapi ini jangan disampaikan di depan sembarang orang. Karena apa? Kalau ente ngomong di depan orang Arab biasanya dijotosin ya, Pak. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada pendapat yang dikutip oleh Syekh Muhajirin, kalau minum di gelas emang nggak boleh, tapi kalau makan di piring boleh, walaupun piring itu emas atau perak. Ini pendapat siapa? Daud Al-Zahiri. Tapi ini dianggap pendapat ini syadz. Ini saya perlu sampaikan, walaupun ini pendapat syadz atau pendapat yang langka, yang mayoritas ulama sebenarnya tidak memperbolehkan wala piring, wala gelas, wala makan, wala minum, tetap nggak boleh. Nah, ini terkait masalah hadis la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa inna lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena yang kita pakai emas itu nanti jatah kita di akhirat. Ketika kita masuk surga, Allahumma amin, itu nanti kita masuk ke dalam surga dengan kita boleh atau diperbolehkan hal yang dulu dilarang di dunia. Ya, apa diantaranya? Mabok boleh, pakai apa namanya kalung dari emas, ini buat laki-laki, boleh buat perempuan. Ya, pakai sutra nggak boleh buat laki-laki, boleh buat perempuan. Nanti kita nggak pakai di dunia, tapi kita pakai di akhirat. Dikasih. Begitu juga piring, mangkok, sendok, bahkan seluruh permadani yang kita miliki itu bisa jadi terbuat dari emas, dan lebih mahal dari emas yang ada di Jawa. Ya, lebih mahal dari emas itu. Semuanya yang kita dilarang di dunia itu nanti di akhirat nggak ada larangan. Kok kenapa? Kan ilatnya di dunia ini karena kesombongan. Ya, di akhirat nanti bukannya kita juga bisa sombong. Tidak ada kesombongan di akhirat. Tidak ada iri, tidak ada cemburu, tidak ada sombong, tidak ada apa-apa. Karena di akhirat itu adalah semuanya, apalagi ketika kita sudah masuk surga bil khusus, itu semuanya adalah isinya kenikmatan. Ya, mungkin ente dibatasin, kita dibatasin 4 dibatasin kita boleh nikah di dunia ini. Di akhirat, asal kuat aja ente. Dapat 20 bisa bidadari, dapat 30 bisa ente bidadari, dapat 40 bisa ente bidadari, tergantung ente punya amal di akhirat, di dunia. Maka itulah kenikmatan yang
Allah tahan, yang nanti orang-orang yang beriman ketika masuk ke dalam surga Allah berikan selama mereka sabar di dunia ini 60 tahun 70 tahun, maka mereka akan selanjutnya menggunakan yang telah kami larang di dunia. Maka fa inna lahum fid dunya walakum fil akhirah. Bagi kita ini bukan di dunia tempat pakai cincin emas dia pakai aja. Ini mobil khusus ya, mobil khusus ya, calon orang-orang yang mau menikah. Tukeran cincin ada nggak? Syariatnya nggak ada. Tukeran cincin ada nggak? Syariatnya nggak ada. Apalagi tuh cincin dari emas. Kalau dari perak masih boleh. Kalau dari perak masih boleh, asal cincin sendiri, bukan boleh ngembat. Kalau boleh ngembat itu juga nggak boleh ya. Cincin emas nggak boleh, biarin perempuan pakai. Karena perempuan apa? Perempuan itu perhiasan. Dunia mata', dunia ini perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus shalihah. Sebaik-baik perhiasan itu adalah istri shalihah. Berarti yang belum punya istri belum punya perhiasan. Ya, yang punya istri tapi belum solehah juga belum dapat sebaik-baiknya perhiasan, butuh dicuci lagi atau di laundry lagi tuh supaya jadi perhiasan yang baik. Orang yang minum dari wadah atau makan dengan wadah yang wadah itu terbuat dari emas maupun perak, maka sejatinya dia sedang mengalirkan dalam perutnya nar jahannam, yaitu neraka jahanam, api jahanam. Ini mungkin biasa saja sebenarnya, ya nggak panas, perutnya nggak panas, tapi dia seolah-olah makanan pecel, ya, ayam geprek, ayam tiramisu, bebek kaleo, bebek tepi sawah, sawah di tepi. Bah, begitu juga apapun yang kita makan, kalau wajannya atau minuman jus, ya, es Milo, es Ovaltine, es teh, es Sprite, Coca-Cola, soda, susu, teh hangat, tapi kita minum pakai wadahnya wadah dari emas atau perak. Innama yujarjiru fi batunihim nar jahannam. Kita dikiaskan sama Nabi, berarti kita sedang makan api neraka. Ini sama percis sama orang bikin proposal buat yatim, tapi dia makan harta yang dititipkan orang lain untuk anak yatim, dia bawa ke perutnya, padahal dia panitia maulid, padahal dia panitia tarhib Ramadan, padahal dia panitia Isra Mi'raj. Nauzubillah, yang Anda masukkan ke dalam perut Anda itu adalah api neraka. Kalau udah api neraka, ente nyari batu es segede balok apapun gak bisa dingin. Kalau udah api neraka sulit, kecuali ente balikin hak anak yatim, ente balikin hak orang-orang yang seharusnya anda salurkan, itu baru Anda berarti bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau enggak, banyak orang bikin proposal buat yatim, larinya ke perut sendiri. Banyak orang bikin proposal buat yatim, larinya ke kendaraan sendiri. Banyak orang bikin proposal buat yatim, larinya ke rumahnya sendiri. Cat, rumahnya dicat dari apa? Dari sisa dana maulid titipan orang buat anak yatim. Nauzubillahi min dzalik. Ini sangat salah. Maka itu kita harus hindari hal ini supaya kita tidak termasuk golongan yang yujarjiru fi butunihim nar jahannam. Kita mengalirkan api neraka di dalam perut kita dengan dana yang terbuat dari emas. Nauzubillah min dzalik. Mendingan diduitin tuh emas, beli opak rame-rame sekampung dapat semua. Iya kan, daripada beliin cuma gelas doang, mau bergaya, mau bertenteng, asal sohor, asal tekor, yang penting sohor ya. Ini kan mau pengen punya dari emas. Nah, jangan cincin juga, jangan cincin juga jangan. Kalau dari perak boleh ya. Ini namanya, bahkan saya Muhajirin bilang minal kabairil muhlikat, ini termasuk dari dosa-dosa besar yang bisa merusakkan atau mencelakai daripada orang yang melakukannya. Nauzubillahi min dzalik.